Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik seputaran Australia. Nah, di konten kali ini saya ingin mengabarkan kabar duka teman-teman. Jadi ada 2 orang anak WHV Indonesia meninggal dunia. Ini sebenarnya berita minggu kemarin ya teman-teman, cuman saya ada waktu untuk uploadnya, ngebahasnya sekarang ya teman-teman. Jadi simak videonya teman-teman, saya pengen menceritakan kronologinya seperti apa dan menjadi pelajaran buat teman-teman yang sudah ada di Australia, yang WHV ataupun visa apapun untuk kedepannya ya. Jadi simak videonya teman-teman, jangan di skip biar informasinya full ke teman, masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang ngajuin pertanyaan lewat YouTube, DM Instagram, ataupun lewat email, mohon maaf kalau jawabannya suka telat ya. Saya selalu konfirmasi hampir di setiap video seperti ini. Nah, di konten kali ini saya ingin bahas mengenai kabar berita duka untuk pihak keluarga yang ditinggalkan. Soalnya ada 2 orang WHV, yaitu cewek dua-duanya teman-teman, telah meninggal dunia di Australia lewat insiden atau kejadian ini ya, kecelakaan mobil teman-teman. Jadi kronologisnya seperti ini teman-teman. Jadi anak WHV berdua, namanya siapa ya, Bella sama satu lagi saya lupa ya, nanti saya di beritanya saya share di description ya teman-teman ya, bisa baca-baca. Jadi 2 orang WHV ini meninggal dunia pada kecelakaan crash tabrakan mobil di Western Australia, di sini ya, di daerah saya, tempat saya tinggal. Jadi kronologisnya seperti ini teman-teman. Jadi 2 mobil. Jadi saya dengar kabar beritanya itu si cewek ini yang almarhumah ini tuh beli mobil. Nah, beli mobil tuh daerah mana ya? Yancep kalau nggak salah tuh ya. Jadi berangkat 2 mobil teman-teman. Beriringan ya 2 mobil. Nah, ketika udah habis bawa mobil itu, yang satu udah duluan pulang, nah yang satu ketinggalan di belakang teman-teman. Nah ini yang satu mobil ini udah sampai rumah, tapi yang ini belum pulang-pulang ke rumah, yang teman yang satu lagi. Nah ternyata di tengah jalan ini, yang di belakang ini, si mobilnya itu kecelakaan teman-teman. Jadi dia mobilnya itu loncat ke jalur sebelahnya, kalau nggak salah itu ya, loncat ke jalur sebelahnya dan menabrak mobil Jeep dan meninggal di tempat, dan satu lagi meninggal di rumah sakit ya, kalau saya tidak salah baca beritanya seperti itu. Tapi yang intinya dua-duanya telah meninggal dunia seperti itu. Jadi banyak sekali, ini hampir setiap tahun ada kecelakaan anak WHV teman-teman dalam kasus mengendarai mobil. Yang saya jadi concern itu seperti ini ya teman-teman. Nah jadi yang bikin saya concern itu, jadi buat teman-teman yang baru datang ke Australia, mau menggunakan visa apapun itu ya, visa student, visa WHV, visa turis, visa kerja, yang baru datang ke Australia, kalau mengendarai itu hati-hati teman-teman. Soalnya kan kalau WHV itu visa kerja, visa student itu bisa menggunakan SIM Indonesia ya untuk mengendarai di Australia, tinggal minta translate ke KJRI. Saya udah bahas masalah SIM di video, saya lupa ya di video episode berapa. Jadi intinya mengendarai di Australia itu jangan disamakan seperti di Indonesia. Memang sama, setirnya setir kanan ya. Memang berbeda. Kalau dulu saya waktu di Amerika itu emang setirnya setir kiri ya, berbeda ya. Itu sangat awkward gitu ya, sangat canggung ya seperti itu ya. Cuman kalau di Australia sama teman-teman, kita di setir kanan. Cuman aturan di jalan itu sangat berbeda teman-teman. Maksudnya sangat berbeda itu di sini itu sangat mengedepankan tuh aturan tuh bener-bener dipatuhin. Contohnya seperti kita misalnya mau masuk ke jalur utama. Kita dari belokan nih misalnya ya. Kita mau masuk ke jalur utama. Nah kita jangan sampai, kalau di Indonesia itu kan kita yang penting kepala mobil masuk duluan, pasti yang di sini ngerem kan, ini yang udah masuk duluan. Nah seperti itu. Kalau di sini nggak bisa teman-teman, ini harus nunggu sampai kosong dulu baru kita masuk ke jalur utama, seperti itu, belok gitu kan. Nah kalau kita maksain belok atau pengen maksa masuk, ini langsung dihajar sama yang ini. Mereka nggak peduli, yang salah pasti yang ini, pasti
ditabrak seperti itu. Dan juga jangan asal ganti jalur. Kalau di Indonesia enak kan, bisa diam di tengah, kayak di jalan tol itu kan bisa diam di tengah, bisa diam di kiri tiba-tiba ke kanan gitu kan, seenaknya gitu kan, pindah jalur. Nah kalau di sini nggak bisa teman-teman. Kalau seperti itu pindah gitu, aduh itu bisa langsung ditabrak sama orang lain. Jadi aturannya itu harus dipatuhi, dan buat teman-teman yang baru datang ke Australia, hati-hati untuk mengendarai di Australia itu, mendingan pelan-pelan, baca aturannya seperti itu. Dan di Australia itu selalu mendahulukan yang kanan ya. Maksudnya yang kanan tuh kita, misalnya kita di perempatan nih, ada mobil dari kanan mau masuk misalnya gitu kan, kita harus dahuluin yang kanan, kita harus stop seperti itu ya teman-teman. Tapi lama-lama teman-teman terbiasa juga ya. Untuk pertama-tama pasti agak canggung juga, sama ya, semuanya pasti agak canggung. Yang penting jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Dan juga di sini tuh lumayan kencang juga ya. Kalau di Indonesia kan di jalanan itu tidak ada speed limit, tidak ada aturan kecepatan, kecuali di jalan tol kan. Nah kalau di Australia itu seluruh jalan itu ada speed limitnya, ada batas kecepatannya. Mau di jalan komplek, mau di jalan kecil, mau di jalan besar, mau di jalan tol, itu pasti ada maksimum kecepatannya. Jadi di jalan, misalnya nih di Bandung ya, saya contohin di Bandung misalnya di jalan Pajajaran. Nah di jalan Pajajaran maksimal kecepatan 70 km per jam. Di jalan Pajajaran sebelahnya, ke sebelah sananya misalnya jalan ini Pasir Kaliki yang mau ke Pasteur ya misalnya, itu 50 km per jam. Nah seperti itu ya. Jadi seluruh jalan itu di Australia itu ada speed limitnya, dan teman-teman harus mematuhi itunya, speed limitnya. Kalau enggak biasanya ada kamera tuh, bisa kena kameranya, dan dendanya lumayan cukup gede-gede juga ya di sini ya. Saya udah dijelasin ya di video berapa masalah SIM, masalah berkendara seperti itu ya. Dan concern saya seperti itu ya buat teman-teman yang baru datang di Australia. Hati-hati kalau ngedrive. Memang diperbolehkan untuk menggunakan SIM Indonesia, yang penting kita ditranslate ke KJRI, bayar sekitar $40 seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya hati-hati teman-teman ya, karena sangat-sangat berbeda ketika waktu di jalanan seperti itu. Dan saya hanya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dan pihak keluarganya diberi ketabahan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang baru datang, hati-hati dan selalu minta doa ya, buat dari orang tua, dari teman-teman, untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Segitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.